Nggak ada referensi yang kesehatan, tapi dia berbicara tentang SIM RS, informasi rumah sakit, sistem informasi klinik, sistem informasi puskesmas itu belum ada. Ada pun itu umum. Jadi ya kan susah gitu kan. Ya. Tapi akhirnya terjadi, sebetulnya terjadi gitu kan. Terjadi dengan segala kekurangan terjadi. Poin lulus ya, lulus kan. Terus kemudian masuk 2016 itu kan saya 2016 itu kan setelah saya lulus S2 ya. Lulus S2. Nah, di situ saya tertarik karena saya juga sambil bikin mahasiswa, akhirnya saya teringat masa lalu saya lalu dulu itu pas ini nyari referensi itu susah. Nah, ini susah dan mahasiswa pun juga mahasiswa saya saat itu juga nyari referensi juga agak susah. Maka saya akhirnya memutuskan untuk membuat buku. Bukunya dari mana? Itu saya ambil embrionya dari skripsi saya. Ini skripsi saya itu saya jadikan embrio saya untuk menulis buku karena disitulah dulu cerita saya itu saya nyari referensi ceritanya itu angel. Nyari referensi itu angel. Jadi makanya saya buat, saya sempurnakan dan diterima oleh banyak orang dan bagi saya itu sebuah ini ya kepuasan sendiri ya. Yeah. Kepuasan. Jadi kalau setiap kali ada mahasiswa mengambil penelitian tentang bidang itu, pasti di publikasinya itu mensitasi nama kita, nama saya. Ya itu kepuasan juga. Dan ketika buku kita itu ada di setiap perpustakaan, di setiap kampus, itu kan juga kepuasan tersendiri juga tadi. Ini kan berarti ilmu kita bermanfaat, minimal kira-kira seperti itu ya. Jadi maka itu yang saya sampaikan ya, kalau Anda itu nyari sesuatu nggak ketemu ya berarti Anda itu sebenarnya dikasih ilham oleh Allah. Anda harus membuat itu supaya Anda bermanfaat. Itu apa namanya ya, kira-kira yang mungkin bisa saya sampaikan ya. Itu mungkin nanti barangkali bisa sambil diskusi atau Diskusi ya. Oke, baik. Terima kasih atas penyampaian materinya, luar biasa ya. Jadi memang tadi saya mencatat beberapa poin. Di antara tadi seperti hadis khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia itu yang bisa bermanfaat bagi manusia lainnya. Kemudian tadi titik poinnya yang menarik itu Mas, ini ketika Mas menyatakan kalau kita datang ke toko buku, kita mencari buku yang kita inginkan dan kita tidak menemukan, maka disitulah peluang. Hari ini peluang kita yang kita bisa jadikan masuk di situ gitu untuk menulis buku itu dan bermanfaat bagi orang. Nah, ini mungkin teman-teman yang hadir pada kesempatan ini, bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan bisa menulis di kolom komentar. Tapi sambil menunggu pertanyaan itu, saya mau bertanya nih Mas, kira-kira apa pengalaman dalam, artinya sudah cukup lama dalam terjun di bidang tulis menulis, apa pengalaman yang mungkin kita bilang tak terlupakan gitu, entah misalkan ditolak berapa kali dari penerbit, misalkan ada respon yang negatif dari pembaca atau bagaimana gitu. Adakah misalkan yang Oke. Kalau respon negatif itu ada ya. Jadi kalau awal dulu saya nulis isi atau kolom di sekitar 10 tahun lalu itu kan, awal 10-12 tahun yang lalu itu saat awal nulis di kolom majalah atau paper itu ya. Nggak semuanya itu memberikan komentar yang baik ya, kadang-kadang ditolak gitu, nggak menerbitkan tulisannya terlalu general gitu, terlalu umum gitu, nggak menarik dan seterusnya gitu. Terus juga ketika saya mulai terjun menulis di jurnal ilmiah 2014 itu, saya publikasi itu ya ditolak hampir, saya publish di gelap 7 jurnal itu ditolak 6, diterima cuma 1. Dan saat itu 2014 akhir itu bagi saya itu begitu luar biasa ya. Harinya ya, makanya saya. Nah, setelah itu baru seakan pintu itu terbuka gitu. Seakan pintu terbuka. Jadi setelah itu ketika saya mau apa namanya publish jurnal dan sebagainya itu ya lebih dimudahkan. Meskipun kalau dalam akademisi
publish jurnal atau review ya. Saya mungkin edisi yang kemarin Pak Ketua sudah menyampaikan juga ya, membahas tentang jurnal kalau nggak salah. Itu memang ada proses review dan ditolak itu hal yang oke, itu biasa. Oke, siap. Yang biasa. Bagi saya dulu mungkin ditolak itu kayak nunggu orang mau nembak tapi nggak dijawab gitu. Ya, sama. Jadi ngeselin juga gitu kan. Sekarang sih itu masih ada, pengalaman juga banyak. Jadi kadang-kala memang tidak semua itu tadi, semua tulisan yang kita sampaikan itu mungkin dinilai bagus. Oke, siap. Dan juga ada review juga orang pembaca misalnya, kan kok kayak gini, kadang itu dia ya tidak suka dengan gagasan kita atau tidak sepakat. Itu mungkin dulu awal pertama nulis mungkin itu menjadi sebuah ini ya, apa namanya, hal yang tidak mengenakan barangkali. Betul. Tapi setelah lama-lama itu saya anggap sebagai sebuah motivasi saja. Ya mungkin berbeda pendapat itu bagus, ya, itu bagus. Ketika dia mungkin menyampaikan sesuatu ya, barangkali apa yang dia sampaikan nanti bisa jadi bahan kita untuk berkembang. Betul sekali. Tuh. Kemudian kalau penerbit buku biasanya kalau saya sih orientasinya lebih ke ini ya. Kadang-kadang kalau penerbit tertentu ada yang tergantung orientasi saya sebagai pengalaman. Kalau saya inginnya pokoknya ini terbit ya terbit aja. Intinya misalnya respon penerbit nanti ini loh nggak laku atau kurang apa dan sebagainya itu ya. Karena saya ingin ini terbit. Tapi ada juga yang misal saya ngikuti kemauan penerbit gitu. Jadi nah ini loh Pak, pasarannya screen ini tulisan seperti ini ya. Pernah saya juga dulu ditolak. Saya masih ingat buku pertama saya itu yang saya anggap sampai sekarang itu menjadi apa ya, banyak dikutip oleh orang dan akhirnya banyak juga yang menulis dengan tema-tema serupa itu kan. Dulu sempat ditolak oleh salah satu penerbit ternama ya. Dan itu saya di PHP itu, di PHP lama itu. Jadi katanya mau diterbitkan tapi di PHP lama. 4-5 bulan gitu. Akhirnya alasannya sana surveinya ini enggak, ini kayaknya belum begitu banyak dibutuhkan gitu. Hanya saya lempar ke penerbit lain dan langsung diterima dan malah akhirnya sekarang ini alhamdulillah setelah buku saya terbit itu malah banyak buku tema sejenis yang jadi ini ya, inspirasi orang lain, penulis lain juga. Jadi sih ya yang intinya jangan lelah untuk mencoba. Oke, baik. Kemudian ini mungkin pertanyaan terakhir. Misalkan kita mengirim tulisan misalkan ke salah satu media, penerbit atau apapun itu, dan misalkan ketika respon pertama ditolak, kedua, ketiga, apakah baiknya tulisan kita ini kita usahakan untuk bisa tembus di satu titik atau kita coba ke tempat lain gitu? Apa memang gimana? Mungkin silakan. Oke. Kita harus sadar atau ini ya, sadar diri ya. Sadar diri itu kita tahu kemampuan kita di mana. Yeah. Ada kalanya kita berusaha semaksimal mungkin untuk tulisan kita itu diterima di tempat tertentu. Yeah. Pada titik tertentu kita nggak boleh nyerah 1 kali 2 kali. Yeah. Tapi pada titik tertentu kita harus mengatakan oke, stop. Saya lempar ke tempat lain saja. Kayaknya memang mungkin yang lain lebih membutuhkan saya. Jadi artinya menjadi menulis itu kita juga harus tahu kapan kita mengatakan bahwa ini mau tak lempar kemana dan kapan memang. Jadi gagal mencoba itu penting ya. Tapi kalau Anda terlalu jadi ini ya, terlalu nggak pede juga jangan ya. Tapi terlalu over motivasi misal saya gagal, berusaha lagi, itu juga jangan. Artinya Anda harus realistis bahwa tujuan Anda apa sih? Kalau memang di sini nggak diterima berkali-kali ya sudah. Ada titik itu Anda harus mengatakan stop dan saya pergi ke tempat lain. Dan barangkali itu memang bisa menaungi ya itu dan gagasan Anda. Maka memang salah satu karena
saya juga suka nulis dan berkecimpung di tulisan. 2-3 tahun lalu kan saya juga membuat, ini pengalaman juga ya, pengalaman. Saya mencoba membuat media online ya, tentang kesehatan 3 tahun lalu, dan itu selain buat berita tentang kesehatan juga memberikan ruang bagi akademisi mahasiswa itu untuk nulis. Saya ingat dulu tuh saya nyari tempat untuk nulis itu belum tentu diterima dan susah. Nah, saya coba apa namanya juga konsen di sana ya, jadi memberikan kesempatan juga. Dan sekarang saya juga tidak hanya fokus di kesehatan ya, jadi 6 bulan lalu saya buka juga koran online ya, media online yang memberikan kesempatan untuk misal warga untuk memberikan informasi atau menyampaikan artikel yang dia miliki. Jadi semakin banyak kita mencoba mengirimkan tulisan itu akan semakin bagus untuk apa namanya. Yap. Baik sekali, luar biasa ya. Jadi mungkin ya ini Mas ya. Jadi kita memang harus selalu mencoba ya. Kalau kata pepatah itu jari pola takun arifan. Cobalah sampai kamu akan tahu gitu. Nah itu mungkin. Tapi betul sekali tadi ada titik tertentu memang kita harus sadar kapasitas diri kita ya. Oh mungkin di situ kita tidak cocok gitu ya. Iya. Kita harus berhenti dan istirahat gitu ya. Iya ya. Oke baik. Sebelum penutupan mungkin kita persilahkan, mungkin ada closing statement, silakan. Oke, baik. Jadi kalau kita berbicara tentang sebuah tulisan ya, maka tadi saya mengatakan sebelum kita itu berbicara lebih jauh tentang gagasan atau apakah ini gagasan itu diterima oleh orang, maka kita harus punya perspektif dulu bahwa sebenarnya ketika kita menulis, nah ini karya kita itu sebenarnya belum selesai. Karena saat kita menulis, disitulah karya kita dimulai. Karena seorang penulis yang menyelesaikan tulisan, disitulah dimana tulisan itu dikatakan akan mulai hidup ya. Karena ketika pengarangnya mati, tulisannya akan tetap hidup. Dan closing statement dari saya, dengan membaca, Anda akan mengenal dunia. Dengan menulis, Anda akan dikenal dunia. Saya kira itu mungkin terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik teman-teman, yang kami ucapkan terima kasih banyak kepada pembicara yang menyempatkan waktu. Kemudian teman-teman yang sempat bergabung pada kesempatan kali ini. Insya Allah kami sampaikan sekali lagi bahwa insya Allah untuk PCM Talk sendiri akan terus ada di tiap akhir pekan di jam yang sama di Indonesia sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat, dan di Turki pukul 15.00 waktu Indonesia Turki. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang bergabung. Sampai jumpa di episode PCM Talks berikutnya. Selamat berakhir pekan. Sekian dari kami, billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus. Terus.